Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrul Hakim dengan NIM 2207004. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil skripsi saya dengan judul Pembangunan Dashboard Monitoring Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Universitas Pajajaran. Alur pembahasan penelitian ini ada satu latar belakang penelitian, fokus penelitian, metodologi BI Roadmap, justification and planning, business analysis dan desain, contraction, deployment, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah yaitu data pasien rawat inap dan ketersediaan tempat tidur tersedia secara digital, namun masih tersebar pada beberapa tabulator sistem dan belum tersaji dalam satu tampilan monitoring yang real time. Permasalahan operasionalnya, pengecekan ketersediaan bed masih dari pendaftar itu kadang-kadang masih telepon ke rawat inap lantai berapa dan masih menanyakan ketersediaan kondisi tempat tidur. Yang menjadi kondisi ini membuat proses pemilihan dan penempatan tempat tidur membutuhkan waktu lebih lama. Itu yang selanjutnya ada penelitian ini. Pendekatan penelitian ini diperlukan dashboard berbasis bisnis intelijen yang mengintegrasikan data SIMRS, menghitung indikator rawat inap, dan menyajikan secara interaktif untuk mendukung keputusan berbasis data. Fokus penelitian ini ada dua, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu bagaimana mengolah data pasien rawat inap dan ketersediaan tempat tidur agar dapat dimonitoring secara real time. Yang kedua adalah merancang dashboard monitoring yang menyajikan informasi ketersediaan tempat tidur dan pasien rawat inap secara interaktif dan informatif. Tujuan penelitiannya itu menganalisis kondisi pengelolaan data rawat inap dan ketersediaan tempat tidur, mengintegrasikan data menggunakan pendekatan bisnis intelijen, membangun dashboard monitoring yang interaktif dan mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat, tepat, dan berbasis data. Metodologi penelitian ini ada BI Roadmap atau Business Intelligence Roadmap. Yang pertama ada justification dengan kegiatan identifikasi masalah dan tujuan planning, tujuan penelitian, planning, ruang lingkup dan sumber daya, business analysis ada observasi dan kebutuhan KPI, desain ada skema data dan KPI dashboard, struction ada ETL dan visualisasi dashboard, contraction ada ETL dan visualisasi dashboard, kerja ada deployment, ada dashboard aktif, dan pengujian. Nah, pendekatan sistematik 6 tahapan ini untuk memastikan proses analisis dilakukan secara teratur dan selaras dengan kebutuhan bisnis rumah sakit Universitas Pajajaran. Yang pertama dari tahapan BI Roadmap itu ada justification dengan identifikasi masalah dan kebutuhan dashboard. Masalah utamanya itu belum terintegrasi dashboard belum tersedia dashboard monitoring terintegrasi, ketersediaan bed masih di privasi peruangan, bor belum tersedia dalam satu tampilan real time, data rawat inap dan bed perlu diolah menjadi informasi yang mudah dipantau. Solusinya adalah membangun dashboard bisnis intelijen yang mengintegrasikan data SIMRS dan menyajikan informasi ketersediaan beserta indikator rawat inap untuk mempercepat monitoring dan penempatan pasien. Output tahapnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan dasar pendapatan ruang lingkup dashboard. Tahap keduanya ada planning, yaitu tentang ruang lingkup sumber daya, platform, dan batasan penelitian. Sumber data ada dari SIMRS, platform BI-nya ada Metabase, pengolahannya pakai ETL, dan analisis pakai OLAP. Nah, ruang lingkupnya ada fokus pada rawat inap dan ketersediaan tempat tidur, data berasal dari database SIMRS yang telah tersedia, dashboard dikembangkan pada metode Communication Edition. Batasannya ada tidak mencakup pengembangan aplikasi baru, integrasi sistem tambahan di luar Metabase, predictive modeling data mining, maupun pengujian performa dan keamanan secara mendalam. Tahap selanjutnya business analysis.
ada observasi dan penempatan Key Performance Indicator KPI. Nah, setelah saya melakukan analisis dan di rumah sakit dan saya melakukan wawancara ke pihak rumah sakit, telah ditentukan KPI-nya itu ada 6, ada bor pemanfaatan tempat tidur, ada bed availability, yaitu tentang bed kosong dan terisi, ada waiting list pasien menunggu penempatan, yaitu penempatan bisa penempatan untuk masuk ke tempat tidur dari hasil operasi, IGD, atau dari rawat jalan. Ada loss atau lama hari rawat, NDR ada kematian berdasarkan durasi rawat, dan pasien komposisi ada gender dan kelompok usia. Di sini saya membuat visualisasi untuk berapa gender dan kelompok usianya. Nah, dasar penempatan KPI ini kebutuhan operasional pengguna dan kebutuhan moneter rawatnya diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kalau tahap selanjutnya ada desain, skema data integrasi, dan logika perhitungan KPI. Nah, untuk setelah saya itu ya, saya mempunyai data, memiliki metabase-nya yang telah terhubung ke metabase. Di sini saya telah melakukan observasi, yaitu tabel yang dipakai itu, tabel utama itu ada bed data dari view master database, room data dari view master data room, dan view data unit view view master data unit. Nah, nanti terintegrasikan menjadi lokasi, atau lokasi itu bisa di mana ruangan itu kategorinya, misalnya ICU kelas 3, kelas 2 untuk rawat inap. Nah, itu untuk lokasi bednya. KPI selanjutnya ada bor, bed, bed availability, atau yang lainnya dengan waiting list, loss, NDR, dan completion. Dan saya juga melakukan data cleaning, di mana data cleaning itu di metabase dengan deleted add, di mana itu menghapus data yang sudah tidak terpakai di rumah sakit. Selanjutnya ada tahap contraction, di mana menggunakan ETL dan implementasi visualisasi dashboard. Yang pertama ada ekstrak, metabase terhubung langsung ke database CMRS sehingga data dapat diakses tanpa ekspor manual. Selanjutnya ada transform, di mana saya menggunakan filter data aktif, di mana itu pakai tanggal, jadi tanggalnya bisa kita tentuin di hari apa, join antar tabel, agresi, dan pengelompokan. Dan saya juga mendelected add di bagian transfer untuk data yang tidak terpakai. Nah, untuk selanjutnya ada load atau query hasil transformasi digunakan sebagai sumber visualisasi data. Nah, saya kan mengelompokkan di bagian transfer yaitu dengan query. Saya mengelompokkan antara tabel dan tabel ini menggunakan join agar data itu bisa kepakai, bisa menjadi satu kebutuhan yang perlu. Nah, di sini berikut ada. Nah, setelah itu kan di ini ya, dilanjutin ke load. Nah, untuk loadnya itu di tahap load adalah visualisasi. Saya melakukan visualisasi seperti yang ada di sini. Di sini ada waiting list, ada summary bed rumah sakit, ada yang kosong, ada yang isi, ada lokasi bed, di mana lokasi bednya, kategorinya apa, bed isi, bed kosong, semuanya ada. Jadi kita tahu di bed itu apakah sudah isi apa kosong. Jadi kita melakukan saya memberikan saya menghubungkan, bila bed itu keisi, maka dia akan masuk ke bagian bagian isi, dan bila bednya itu kosong masuk ke bagian kosong. Nah, selanjutnya ada summary presentasi kesediaan bed, di mana itu adalah labor. Di situ kita melakukan pengecekan dalam suatu hari itu berapa bed yang keisi dalam bentuk persen. Misalnya ada 200 bed, yang keisinya itu ada berapa bed. Nah, kita bisa melihat berapa persen bed itu keisi. Terus ada loss recent status di sini untuk mengecek berapa lama pasien itu dirawat. Nah, untuk KPI-nya itu udah
lengkap dengan ketersediaan bed. Nah, oh sorry, maaf, ada satu lagi di summary komposisi gender dan usia pasien. Di sini saya ada pasien laki-laki dan pasien perempuan untuk gender dan pasien terverifikasi, berarti gender pasien itu belum dimasukkan ke sistem sama perawatnya. Dan pasien dewasa dan pasien anak. Nah, untuk pasien dewasa, pasien anak ini, pasien anak itu dia kurang dari 18 tahun. Itu udah masuk pasien anak. Selanjutnya itu tahap deployment. Di tahap deployment itu ada dashboard aktif, pengujian pengujian dashboard aktif untuk user acceptance testing, di mana UAT. Dan pengujian ini dilakukan dengan dashboardnya itu dari IT dan SIMRS, rekam medis, dan pendaftaran. Nah, untuk pengujian ini kita dilakukan secara internal. Nah, untuk respondennya itu dengan total dari IT dan SIMRS itu 88%, dari rekam medis itu 85,33%, dari pendaftaran itu 81,33%. Nah, untuk keseluruhannya itu ada di 84,89% dengan kategori sangat baik. Nah, di sini ada hasil penelitian dan manfaat operasional. Hasil utamanya itu dashboard mengintegrasikan data rawat inap dan bed dari data SIMRS. 6 KPI berhasil divisualisasikan dalam satu dashboard. Informasi bed dapat dilihat pada tingkat klasifikasi dan lokasi. UAT memperoleh 84,89% dan kategori sangat baik. Dashboard dinilai layak sebagai media pendukung operasional. Rumusan masalah pertama itu terjawab. Data dikelola melalui ETL di Metabase dengan sumber langsung dari sumbernya sehingga kondisi yang ditampilkan mengikuti data terkini atau secara real time. Untuk rumusan masalah keduanya itu terjawab juga dengan dashboard menyajikan informasi secara interaktif melalui scorecard, trend board, grafik, dan tabel lokasi dan bed sehingga pengecekan tidak lagi bergantung pada pembersihan ruangan atau secara telepon. Nah, untuk kesimpulannya itu, dashboard monitoring ketersediaan tempat tidur berhasil dibangun menggunakan pendekatan business intelligence dan BI roadmap. Dua data CMS berhasil diolah melalui ETL pada Metabase yang menghasilkan 6 KPI, yaitu BOR, bed availability, waiting list, load, NDR, dan komposisi pasien. Hasil UAT memperoleh rata-rata 4,24 atau 84,89% dengan kategori sangat baik sehingga dashboard layak digunakan sehingga sebagai media pendukung monitoring. Baik, untuk pemaparannya segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.